sekali sepertinya hari ini, ya kan? Dan tentu saja saya tidak sendiri, tapi sudah bersama siapa? Mic-nya agak di. Oke. Halo. Sudah naik, tak? Oh, sudah. Nah, oke. Agak dikecatkan sedikit. Oke. Kita sudah bersama Mbak Ida ya. Selesai. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita berdua tidak terlalu penting sih di sini ya. Narasumbernya yang penting. Jadi kita akan sekarang akan berbincang sedikit ngobrol ya tentang COVID-19 juga ya Mbak ya. Ini juga dengan Pak Sekda kita ya. Selamat pagi, sehat selalu untuk Bapak ya. Dengan Bapak Gita Aryadi, selamat pagi. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mencoba sedikit sih, tidak terlalu detail sekali, tapi ini terkait dengan pandemi kita dengan COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia Mbak Ida ya. Ya. Oke, Mbak Ida mungkin ada yang hal-hal yang perlu Mbak Ida tanyakan pada Pak Sekda. Selamat pagi Mik. Pagi. Sehat ya Mik ya, semoga Ya, sehat. alhamdulillah. Mik, ini kan penularan COVID ini memang sampai saat ini terus bertambah. Di NTB juga seperti itu. Data terakhir yang kami terima mungkin bisa dikoreksi kalau salah nih. Tercatat sudah 2.224 yang positif nih. Terus yang meninggal 122. Terus yang sembuh 1.378. Kalau dari Pemprov sendiri jumlah ini sudah dalam kategori apa nih, maksudnya cukup mengkhawatirkan kah atau apa kalau dari Pemprov sendiri melihat penularan COVID? Iya, terima kasih para pendengar yang budiman. Tadi sudah disampaikan perkembangan, tapi angkanya perlu saya update lagi per 6 Agustus itu ya. Kasus yang konfirmasi sudah mencapai 2.238 dari malam ada rilis tambahannya. Kemudian yang masih diisolasi itu 706 orang, yang sudah sembuh 1.407 orang, yang korban meninggal 125 orang. Artinya dibanding dengan 2 bulan pertama Maret, April atau triwulan pertama Maret, April, Mei, kemudian Juni, sekarang Agustus, ya nampaknya memang apa yang kita harapkan untuk melihat sinar terang di ujung terowongan untuk pandemi ini berakhir, nampaknya masih membutuhkan perjuangan kita bersama. Awalnya ketika pada bulan Mei, setidaknya menjelang Lebaran, tempo hari pernah kita bersyukur sekali bahwa ada terjadi tren menurun, angka kesembuhan meningkat, kemudian angka kematian pada 2 bulan pertama itu stagnan pada angka 7. Nah, tetapi begitu waktu itu menjelang Lebaran agak longgar kita sedikit, euforia dan lain sebagainya, nah, sehingga pernah 3 malam sebelum Idul Fitri 1441 Hijriah kami merilis 59 orang pada malam itu, hari itu sepanjang hari yang terkonfirmasi positif. Nah, sejak itu terus angka ini mengalami fluktuasi sampai ketika kita mendeklar memasuki satu tahapan yang kita sebut sebagai new normal, tatanan baru. Nah, tatanan baru kita tentu menyadari bahwa stay at home, sembunyi berlama-lama di dalam rumah tanpa ada income, maka ini akan meruntuhkan pilar-pilar rumah tangga. Dalam analogi yang besar itu juga terjadi pada daerah dan negara, sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah, apa yang disebut sebagai new normal, silahkan kita melakukan aktivitas, meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus disiplin pada penerapan protokol COVID, antara lain wajib bermasker, tetap menjaga physical distancing, cuci tangan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. Tetapi apa yang terjadi bahwa
seiring dengan ada kebijakan new normal, nampaknya ada yang mempersepsikan bahwa seakan-akan kehidupan sudah normal. Padahal ini masih tatanan baru. Kita di NTB dalam menyongsong tatanan baru itu, kita menggunakan slogan banyak teman-teman, ayo kita ber-NTB. Apa itu ber-NTB? Bangkitkan ekonomi rakyat nurut tatanan baru. Nah, jadi kita melakukan aktivitas ekonomi, melakukan pola relasi dan lain sebagainya, beraktivitas seperti itu, tapi nurut tatanan baru. NTB, nurut tatanan baru. Tatanan baru itu apa? Tatanannya kita beraktivitas masih disiplin penggunaan COVID. Namun nyatanya yang terjadi, disiplin longgar, kemudian akhirnya malam demi malam angka itu terus terjadi penambahan, dan permasalahan tidak menjadi selesai, bahkan akhirnya klaster di perkantoran juga menjadi epicentrum baru, di mana karena memulai aktivitas, dan sekarang juga kita tekankan untuk di kantor-kantor untuk juga lebih ketat lagi, dan kita sudah lakukan surat edaran setidaknya untuk daerah perkantoran yang masuk kantor kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan rapat dan lain sebagainya, dipastikan orang itu adalah dalam keadaan sehat. Masuk kantor maupun mengikuti rapat itu prasyaratnya harus di termogan. Termogan ini untuk mengetahui apakah dalam suhu tubuh yang baik apa tidak. Kalau lebih dari suhu tubuh yang ditoleransi, maka tidak diperkenankan masuk kerja maupun mengikuti rapat, karena khawatir akan menjadi terkontaminasi yang lain. Justru pada saat tubuh meningkat tersebut, yang bersangkutan harus melakukan pemulihan keamanan, pemulihan kesehatan secara mandiri, memperbanyak vitamin dan lain sebagainya agar kondisinya tidak memburuk. Nah, ruang-ruang rapat itu juga rapat tidak boleh berlama-lama, harus segera tuntas, tidak usah bertele-tele banyak apa masalah, bagaimana solusi, komitmennya apa, selesai begitu. Kemudian di rapat juga wajib menggunakan masker, termasuk tidak boleh membuka masker selama rapat, termasuk tidak boleh makan minum. Jadi kalau makan minum nanti kelebet kita rapat berlama-lama, dan ruang rapat itu bukan tempat yang direkomendasikan untuk berlama-lama saat ini karena sirkulasi dan pola peredaran corona yang masih membahayakan, sehingga rapat dianjurkan untuk bersifat open space, outdoor, dengan sirkulasi udara yang bagus. Nah, ini upaya-upaya kita, termasuk yang terakhir ketika tadi saya katakan kita nampak melemah disiplinnya, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bersepakat membuat sebuah perda tentang pencegahan penyakit menular yang diantaranya mengatur tentang COVID, yang diantaranya akan memberikan denda. Denda ini ada yang bersifat denda sosial, ada denda yang material. Yang sosial ya tentu sesuai sikon dan lain sebagainya. Kemudian material pun lihat sesuai kemampuan dan faktor-faktor pertimbangan yang lainnya, maksimal 500 dan lain sebagainya. Dan ini sedang kita sosialisasikan. Kapan itu rencana mau diterapkan? Ya, mudah-mudahan segera kita perda, ketentuan organiknya kita persiapkan, peraturan gubernur, kemudian kita sosialisasikan dulu kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, termasuk melalui media Lombok Pos seperti ini adalah ajang kita mensosialisasikan peraturan daerah tentang penanganan COVID agar kita lebih disiplin. Dan yang bukan masyarakat didenda bagi mereka yang ada di area publik yang tidak disiplin menggunakan masker. Jadi jangan terlalu banyak diperdebatkan. Yang penting ini untuk kepentingan bersama. Memang ada memberatkan, tapi efek jerah itu diharapkan untuk masyarakat akhirnya aware, akhirnya peduli untuk diri sendiri dan peduli juga untuk kepentingan umum. Karena masker misalnya
adalah cara untuk melindungi diri dan melindungi orang lain. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi masker kita untuk kita saling melindungi begitu. Iya, ya memang sejauh ini kita memang melihat kelonggaran masyarakat justru makin terlena dengan adanya new normal ini. Mereka makin terbiasa keluar tanpa menggunakan masker dan sebagainya. Nah, seberapa sampai sih pesan pemerintah ini ke masyarakat? Karena sejauh ini mungkin masih muter di sekitar kalangan ASN mungkin, tapi bagaimana pesan yang kayak NTB, Nurut Tatanan Baru itu bisa sampai ke masyarakat biar mereka nggak kebablasan dengan istilah new normal itu nih? Iya, kita menggunakan media tradisional, virtual, tokoh dan lain sebagainya sudah kita lakukan sesuai dengan jejaring-jejaring yang ada. Dan kembali lagi, ini tanggung jawab kita bersama. Gitu. Apalagi kemarin kita baru selesai melaksanakan peringatan Idul Adha, Hari Raya Berkurban. Yang esensi dari berkurban itu adalah keikhlasan. Betapa Nabi Ismail alaihissalam ikhlas apa yang dititahkan ayahandanya, diyakini seyakin-yakinnya itu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia relakan kebebasannya, dia relakan hak asasinya untuk hidup, dia relakan semua itu dengan segala keikhlasan, nurut pada perintah atau apa yang diminta oleh orang tua. Maka hikmah dari memperingati hari raya Idul Adha yang kemarin adalah mari kita sama-sama ikhlas untuk sedikit mengurangi kebebasan kita. Memang pakai masker ini tidak nyaman, tetapi demi keamanan dan kesehatan bersama, mari ikhlas kita terima penggunaan masker ini untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Terus mungkin di sisi lain mungkin nih, soal JPS Gemilang penyalurannya sudah masuk tahap 3 ya, Mi? Ya, sudah selesai, sudah dilaksanakan, sudah diselesaikan. Evaluasinya seperti apa, Mi, di lapangan? Dan alhamdulillah apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini, selain gugus tugas itu menangani masalah pandemi COVID-19, kita juga pada saat yang bersamaan memberikan atensi kepada masyarakat yang terdampak akibat adanya corona ini melalui program pusat ada, kita perkuat lagi di daerah melalui jaring pengaman sosial JPS Gemilang dengan paket-paketnya. Ini adalah semua yang kita berikan kepada masyarakat untuk JPS Gemilang itu adalah hasil produksi dari UMKM kita. Ini bagian dari afirmasi, ini bagian dari kepedulian, ini bagian dari pemberdayaan UMKM kita, agar UMKM ini sambil stay at home dia juga bisa produktif menghasilkan sesuatu. Hasil-hasil yang dihasilkan UMKM itu diserap oleh pemerintah. Perintah membelanjakan uangnya, menyerap hasil UMKM, kemudian diberikan lagi kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi menyertai penanganan pandemi COVID. Kemudian kita memberikan stimulus ekonomi untuk bagaimana UMKM ini bisa meningkatkan kinerja, produktivitasnya, dan mudah-mudahan selama COVID ini adalah proses pembelajaran yang nanti ketika COVID ini berlalu, UMKM kita tetap survive, bahkan siap memenangkan kompetisi yang lebih luas lagi cakupannya. Apa yang kita lakukan di pemerintah provinsi ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Bahkan lahirnya Perpres 82 tahun 2020 yang selain ada Satgas penanganan COVID, ada Satgas juga penanggulangan masalah ekonomi. Nah, ini sebelum Perpres itu lahir kita sudah melaksanakan. Oke. Sepertinya karena waktu kita agak terbatas ya, Pak Sekda dan juga Mbak Ida ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir atau mungkin juga saran atau harapan begitu dari statement terakhir dari Pak Sekda. Pak Sekda mungkin pesan ke masyarakat ya. Baik, pesan kepada masyarakat tadi, mari kita ber-NTB, bangkitkan ekonomi rakyat, jangan sampai terus terpuruk, tetapi kita tetap ber-NTB. NTB nurut tatanan baru. Tatanan baru itu adalah disiplin pada protokol COVID-19. Jangan lupa gunakan masker di area publik, di luar ruangan maupun di dalam ruang rapat atau ruang kerja.
Yang kedua, tetap jaga physical distancing. Yang ketiga, rajin mencuci tangan agar kuman-kuman tidak menempel di tubuh kita. Demikian yang dapat. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama, wabah corona COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi kita. Amin. Oke, itu dia kita sudah berbincang ya di Bincang Gemilang kali ini, dan terima kasih untuk Anda teman-teman yang sudah mendengarkan di 102,6 Lombok Pos FM, dan juga Pak Sekda terima kasih atas waktunya, sehat selalu ya, supaya kita nanti bisa ngobrol lagi.